Pak. Iya. Pak. Bawa seperhiji deui. Pak, santun tak deui kan? Santun tak deui. Bawa sabaraha? Saya bawa 12. 12. Kurang mana? Orang Paralarang. Cicing di mana? Di Paralarang, Pak. Guru ganteng. Dia sare di mana? Di Wawi ini. Ini tukang coet batu rata-rata orang pada larang. Ini Bapak. Apa? Coet batu orang pada larang rata-rata. Nah, ini nih biasa kita temuin di jalan, di kampung-kampung. Ini anak muda nih. Nah, coba lihat. Oh, pakai tato tapi jualan coet. Top. Ini telingana berarti pernah ngepangnya kan ngora. Nah, ini waktu mudanya ini boleh lah. Nah, boleh pegang kepala. Nih, telinganya udah habis sebelah. Kan udah kelihatan. Itu dulu waktu jadi funk, jadi underground. Funk. Umur berapa? Dari umur 17 tahun 17 tahun sampai 19. Oh, umur 17 sampai 19 jadi pang. Hebat. Biasa kemana wae ngepangna? Ah, Jogja. Yogyakarta, naik kereta. Iya. Sampai Jogja. Naik kereta. Oh, sarang rencangan ke Mana wae batur numpang ki. orang Brebes, Cilacap. Brebes, Cilacap, pang teh tapi kabeak ceuli sabelahnya. Wah, ini habis telinganya sebelah nih waktu jadi pang. Nah, tiba-tiba dari pang terus kemudian jadi jualan coet bagaimana ini? Pengen berubah, Pak. Pengen berubah. Biasanya anak pang biasa jalan dari satu tempat ke tempat lain sampai ke Jogja. Paling jauh kemana? Paling jauh ya Jogja. Ke Jogja. Biasa teman-temannya dari Brebes, dari mana-mana. Sekarang udah berapa lama jualan coet? Baru 2 tahun. Ini baru keren nih, anak pang jualan coet. Ayo di luhur. Nes Darcan. Kiraha. Apa tadi? Jam? Jam ada yang masih Oh, air masihan belum makan dia. Makannya dikasih nanti jam 1. Nanti saya makan sama saya. Nah. Ya, coet. Hitung beriji. Endah luka lakongan ngan ukur tinggal lamunan 12 itu. Bang, butuh coet. Ibu perlu nggak? Butuh. Ambil. Boleh ambil. Gawin Kenapa, Pak? Biasa setanggungan menang seberaha. ya, ada sih paling Nah, iya lamun laku beak menang seberaha. Oh iya teh. 150 200. Totalnya iya lamun habis seberaha. Habis pun nyampe 400. 400 enes menang duit seberaha. Seberaha. Jadi kan tinggal sana dibayar. Seberaha. Naik 55. 55. Oh, dia baru dapat 55.000, harusnya 400.000. Aduh, memang pengen jadi sadar teh susah, harus usaha. 55. Ayo Pak Bro, oke makan jalan. Oke, masker. Kuntik itu. Berapa orang? Atau kurang nyaman wa karantenir. Sabaraha orang tukang lotekna. Aja nih. Bang Ces, ai siang Bapak. Ini lagi cerita nih tukang lotek pinjam sama rentenir gimana untungnya? Jeung tukang es di dieu. Sabaraha urang tukang lotek anu beunang ku rentenir. Loba we Pas tadi ngomong sabaraha urang. Cek Bapak siang kuduna ka dieuna loba ngaliung. Heuh lain sabaraha urang saya mananya. Aya 10-an. Nah, ini tukang lotek pinjamna sabaraha rata-rata ke rentenir. Yang 1 juta nu 2 juta. Modal lotek gede-gede teuing atuh. Apanya dah boga budak. Modal lotek mah 150.000 nginjemna 2 juta. Nya heueuh modal lotek sabaraha?
Bapak siang coba apa kak dia nak? Oh, jadi ladang lotekna beak sama rentenir. Nah, ini dia. Ya, tuh. Yang tukang jusnya sarua. Modal lotek, rentenir, nya beak kabeh. Sarunya pak. Oh, tuh ripuh atuh kumaha nya ke tempo ka dieu. Siangnya banyak punten ya pak. Gitu, ya. Nih, teman kita nih dulu umur 17 tahunan jadi fang. Sekarang jualan coet batu. Top. Umur fang teh keur SMP tamat sekolah. Tamatan SD. SD tamat. Waktu tamat SD terus Kerja di konveksi konveksi. topi. Terus di Bubut. Ya. Terus ikut fang, kegiatan fang? Kegiatan pang ya paling cuman ini aja Pak. Cari pengalaman. Ya. Suka minum nggak waktu itu? Suka. Minum. Pernah pakai nggak? Pernah. Pakai apa? Semua jenis narkoba saya pakai. Gila, dia pernah pakai narkoba. Semua jenis aja. Iya, semua jenis. Sabu pernah? Sabu, putau, inek. Putau pernah, inek pernah. Iya. Itu tiba-tiba udah berubah terus kemudian jadi jualan. Itu gimana? Semenjak pacaran sama orang Singaparna. Oh, punya pacar orang Singaparna. Ya. Terus setelah pacar orang Singaparna? Ya, dia nasihatin terus. Kalau emang bener katanya mau sama saya, berhenti dari semua itu. Oh, akhirnya jadi istri. Jadi istri. Sekarang masih? Masih. Namanya siapa? Nama istri Iso. Ini Iso hebat. Kamu udah bisa merubah pacarmu, suamimu hari ini. Dari pemakai narkoba menjadi orang yang mau ya jualan coet batu loh. Dengan tingkat resiko yang berat ya, beratnya tidak laku. Segala macam. Dan godaannya banyak. Ini hebat Iso itu. Berarti kamu sayang banget sama Iso ya? Hebat. Punya anak? Belum punya anak. Iso sekarang di Singaparna. Di Tasik? Iya. Kamu pulang ke Tasik? Masih sini sih sama masih di Padalarang. Padalarang. Paling rencana habis lebaran haji baru di sana. Suka ketemu berapa minggu sekali dengan Iso? Baru ketemu. Pertama kan pacarannya di sebelum nikah. Sebelum nikah itu pacaran di dunia maya. Lewat Facebook. Terus begitu ketemu, dia datang ke rumah, langsung nikah. Baru kemarin tanggal 1. Pengantin baru dia. Tanggal 1 kemarin. Waduh, hebat pengantin baru nih. Ini pengantin baru. Waduh, luar biasa. Tanggal 1 Juli. Iya. Nikah ini pengantin baru. Iya. Jadi kamu bekerja buat Iso ini ya? Iya. Hebat. Nama siapa? Pandi Gunawan. Pandi Gunawan. Ini Kang Pandi Gunawan nih lagi kerja buat Iso. Iso luar biasa. Pernah ditahan polisi? Pernah. Di penjara nggak? Penjara. Berapa bulan? 11 tahun. Hah? Pernah 11 tahun di penjara? Putus 11 tahun, ngejalanin 7 tahun setengah. 7 tahun setengah. Apa narkoba? Kriminal. Membunuh? Iya. Di mana? Di Jakarta Utara, Muara Baru. Oh, pernah tinggal di Jakarta? Iya, di Muara Baru sih. Pelelangan ikan. Ngapain di situ? Kerja di Steam. Ya tadinya kan habis ngepang. Tadinya rencana mau merubah sifat, lari ke Jakarta, jadi kerja Steam. Nah, di situ ada yang bikin cari gara-gara. Berkelahi. Dibunuh. Iya. Ditusuknya pakai apa? Pisau. 11 tahun menjalani 7,5 tahun. Saya dari awal tuh udah lihat udah beda. Ini punya kisah yang luar biasa ya. Kisah yang merubah diri. Jadi pulang keluar dari penjara kapan? 2017 pas hari Idul Fitri. Idul Fitri pulang keluar dari penjara. Hari Idul Fitri 2017. Ketemu sama Iso? Ketemu sama Iso ya di dunia maya. Kapan? Setelah keluar dari penjara? Setelah keluar dari penjara. Jadi ngepang dulu, ngepang pengen berubah. Iya. Kembang kemana-mana ya. Waktu pakai narkoba akting ngepang. Enggak, waktu di dalam. Oh, kayak narkoba mau di dalam LP? Iya.
Bukan lagi ngefang. Bukan. Ngefang nggak pakai. Kalau ngepang paling cuman obat apotek kayak obat-obat distro itu. Oh, distro. Distro, Ya minuman lah biasa lah ya. Minuman biasa. LV-nya mana? Jadi selama di LV mengkonsumsi narkoba. Iya. Segala macam pernah. Pernah. Dikasih sama teman. Iya. Teman. Siapa? Di dalam mengkonsumsi narkoba. Nggak ketahuan petugas. Enggak. Ngumpet-umpetan. Pakai HP aja kan ngumpet. KB ngumpet, umpet-umpetan. Iya. Nah sekarang bisa lepas dari ketergantungan narkoba gimana? Dari niat. Niat aja. Niat pengen berhenti. Terus ya belajar. Yang mencoba yang 5 waktu. Alhamdulillah. Dari rajin salat. Di situ. Kan. Beres dari semua make. Diniatkan untuk merubah diri, berhenti narkoba dengan salat 5 waktu. Dan kebetulan punya supporting, yaitu istri Isoh. Isoh telah merubah Pandi ya, Pandi Gunawan, dari pecandu, mantan pembunuh, kemudian pemabuk asalnya, menjadi orang yang baik seperti ini, berjualan coet batu. Saya aja jujur dengar kisahnya sedih dan kagum. Nah, minum-minuman keras, pemabuk, membunuh, pemakai narkoba. Hari ini dengan kasih sayang Iso merubah diri menjadi tukang jualan coet batu dengan saya lihat tadi berjalan. Sambil makan. Makan dulu. Minumnya nggak? Dulu pernah minum apa aja? Anggur merah, arak. Anggur merah, arak, segala macam ya. Sekarang minum yang halal, yang menyehatkan. Ambil makan. Ambil makan. Pakai apa aja Bang? Nah, oke. Minumnya. Saya nggak nemenin makan karena lagi masak. Ya. Makan, ayo makan. Nah. Saya mau pakai topi. Saya juga anak pang juga, pang Bangorna. Ya, saya juga anak pang dulu, pang Bangorna. Pang Jendiolna. Ini kisah yang menurut saya sangat menyentuh hati. Kita harus terus Kang Fandi ini semangat kerja, membiayai istrinya dengan kerja keras. Kalau coetnya ngambil, beli, modalnya udah ada. Modalnya ya terang aja. Punya modal berapa? Modal kemarin minjem sama ibu saya berapa? 200. Pinjam sama ibunya modalnya 200. Ibunya di rumah ada? Sama bapak ada? Teh? Sama siapa lagi di rumah, ada berapa orang? 4 orang. Pesan 4 paket ya? 4 lagi Pak? 4 paket. Di sini ada ibunya, dia modal dari ibunya 200.000 pinjam. Dia baru makan tadi jam 1, itu pun ada yang beri. Kan masih tuang sehari tadi. Minum mobil sih. Jualan coet seberapa hari? Sebulan. Tadi dokap tadi kita deh. Bukan, udah berapa lama nekunin jualan coet? Udah 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2 tahun 2018. Iya. Cuman kan nggak di sini terus. Kemarin sempat Cianjur, terus ke Banten. Pandi Gunawan penjual rupa-rupa coet bat di Antawisna. Coet dempia, coet nangku. Coet dempia artinya coet yang masih dipakai. Coet nangku artinya coet yang tidak dipakai. Jangan lupa kalau ngulek sama pakai mutu batu, 1 coet 1 mutu. Jangan sampai 1 coet 4 mutu, nanti coetnya rusak. Tawaran atuh teh iso kan? Iso? Dan namanya situ? Iso tawaran atuh. Dia kan pasti nonton nanti YouTube-nya. Kamu ngomong iso.
Kamu makan enak, itu belum tentu enak makannya. Ya nggak pernah nonton TV. YouTube. Saya kan kerja di apotek. Tapi kan masih YouTube pernah lihat. Facebook. Facebook. Ngomong sama Iso. Tawarin mati. Ada tawaran dalam hati. Ada tawaran di batin itu. Tawaran di batin aja. Nggak punya hutang ke ibu 2.200.000. Bekas pinjam nanti uangnya kembali. Nah ini sudah punya untuk modal lebih besar. Makasih banyak ya Pak. Dan harus jadi orang baik terus. Jangan putus asa. Pasti jualan coetnya kadang nggak laku. Tapi ya itu tantangan. Harus dijalan. Dan pasti dikasih rezeki. Ya. Cepat pulang. Ini anterin. Ini nanti buat ibu sama bapaknya salam dari saya. Ya. Ya. Kasih ya. Ini salah satu kisah inspiratif. Setiap orang punya harapan berubah. Siapapun dia. Pemabuk, pemakai narkoba, pembunuh, punya harapan berubah. Dan ini adalah orang yang telah berubah. Jualan coet. Luar biasa. Naik motor. Ya Bandung Barat tuh jauh dari sini jaraknya. Tapi nungguin elep lama. Nasinya nanti basi. Naik motor aja. Ya 1,5 jam nyampe. Ada larang. Ket. Ayo. Elep.